Hai, apa kabar? Ini Homa. Perkenalkan, saya Eva dan Katrina akan sharing tentang komunikasi asertif. Pada video ini, kita akan mengenal komunikasi asertif dengan mempelajari terlebih dahulu apa itu komunikasi efektif, komunikasi agresif, dan komunikasi pasif-agresif. Jika Anda melihat pada gambar ini, kita dapat lihat ada komunikasi di antara dua orang secara tatap muka dan ada juga menggunakan media komunikasi. Komunikasi efektif akan terbangun jika kita bersikap tegas. Namun ingat, tegas bukan berarti agresif. Bersikap tegas yaitu dapat membantu Anda mengekspresikan diri secara efektif dan membela sudut pandang Anda. Agar komunikasi menjadi efektif dan asertif, ada 3 K yang harus kita kenali bersama. Pertama, kejelasan, yaitu menyatakan informasi dengan jelas dan lugas agar tidak disalahpahamkan. Kemudian konsistensi. Jika informasi berubah setiap hari, orang-orang di sekitar Anda tidak akan tahu apa yang diharapkan. Bersikap konsisten dalam pesan Anda ini juga membantu membangun kepercayaan. 3. Kesopanan, yaitu bersikap hormat. Pastikan Anda mau mendengarkan secara aktif pada orang yang sedang berbicara dan Anda, dan juga tidak menghakimi orang yang Anda ajak bicara. Tapi Anda bisa dengan tegas menyampaikannya tanpa dengan kasar. Mengapa komunikasi asertif itu penting? Karena komunikasi asertif akan membangun sikap rasa saling menghormati ketika melakukan komunikasi dengan orang lain. Juga membantu individu menggunakan gaya komunikasi yang efektif dan diplomatis, yaitu jelas, konsisten, dan sopan. Juga menghargai diri sendiri, karena bersedia membela kepentingan pribadi melalui pengungkapan pikiran dan perasaan diri, serta membentuk pribadi yang menyadari hak orang lain dan berdisiplin bekerja sama untuk menyelesaikan konflik. Bagaimanakah caranya? Ingat, gunakan kata saya. Berkata dengan bukti ketika terjadi perbedaan pendapat. Jadi artinya tidak boleh katakan katanya si itu, tapi jelas Anda mengatakan saya melihat, saya mengetahui begini. Ya. Kemudian perhatikan bahasa tubuh Anda, berdiri tegak namun rileks, jaga kontak mata, dan biarkan tubuh Anda terbuka dengan lengan tidak disilangkan. Berani berkata tidak. Dan kontrol nada suara ketika berkomunikasi. Ada 6 tips untuk berlatih komunikasi asertif. Yang pertama, evaluasilah gaya Anda. Artinya, Anda harus selalu mengkaji apakah Anda menyuarakan pendapat Anda atau tetap diam. Apakah Anda menerima pekerjaan tambahan meskipun jadwal Anda sudah penuh? Apakah Anda cepat menghakimi atau menyalahkan orang lain? Apakah orang-orang tampak takut atau enggan berbicara dengan Anda?
pahami gaya Anda sebelum Anda mulai melakukan perubahan. Tips kedua yaitu gunakan pernyataan saya. Jangan aku atau sebut nama. Menggunakan pernyataan saya memungkinkan orang lain mengetahui apa yang Anda pikirkan atau rasakan tanpa terdengar menuduh. Misalkan, katakan saya tidak setuju daripada Anda salah. Jika Anda memiliki pemikiran atau permintaan, katakan saya ingin Anda membantu saya ini daripada Anda perlu melakukan ini. Jaga agar permintaan Anda tetap sederhana, spesifik, dan jelas. Tips ketiga, berlatihlah mengatakan tidak. Jika Anda kesulitan menolak permintaan, cobalah mengatakan, tidak, saya tidak bisa melakukannya sekarang. Atau, ingatlah bahwa tidak adalah kalimat lengkap dan Anda tidak perlu menjelaskan mengapa Anda memilih untuk mengatakan tidak. Jangan ragu, langsung saja katakan tidak. Jika penjelasan diperlukan, sampaikan secara singkat. Tips keempat yaitu latih apa yang ingin Anda katakan. Jika sulit untuk mengatakan apa yang Anda ingin katakan atau pikirkan, latihlah buat skenario umum yang Anda temui. Ucapkan apa yang ingin Anda katakan dengan tenang, lantang, jelas. Tulislah terlebih dahulu dan juga hal tersebut dapat membantu sehingga Anda dapat berlatih dari naskah. Pertimbangkan untuk bermain peran dengan teman atau kolega dan mintalah umpan balik yang jelas. Tips kelima, gunakan bahasa tubuh. Komunikasi bukan hanya verbal. Bertindaklah percaya diri meskipun Anda tidak merasakannya. Pertahankan postur tegak, tetapi condongkan tubuh sedikit ke depan. Lakukan kontak mata secara teratur. Perhatikanlah ekspresi wajah netral atau positif. Jangan menyilangkan lengan atau kaki. Hadaplah orang tersebut. Latih bahasa tubuh asertif dengan cermin atau dengan teman atau kolega. Selain Anda dapat katakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah Anda juga penting. Tips keenam yaitu kendalikan emosi. Konflik itu sulit bagi kebanyakan orang. Mungkin Anda marah atau frustasi, atau mungkin Anda merasakan ingin menangis. Meskipun perasaan ini wajar, perasaan tersebut dapat menghambat penyelesaian konflik. Jika Anda merasa terlalu emosional saat menghadapi suatu situasi, tunggulah sebentar jika memungkinkan. Kemudian, berusahalah untuk tetap tenang. Bernapaslah perlahan, juga suara Anda tetap tenang dan tegas. Nah, ini contoh komunikasi asertif untuk berdiplomasi atau berunding. Jika Anda bekerja sebagai caregiver, kemudian Anda ingin berkomunikasi dengan pihak agensi, atau bahkan Anda ingin berkomunikasi dengan pasien atau si pemberi kerja, Anda gunakan contoh,
Saya rasa tugas ini sebaiknya ditangani dengan cara ini karena apa? Mungkin saya terlalu sensitif, tapi bisakah Anda tidak menggunakan kata itu? Atau saya kecewa dengan cara penanganannya. Dan mari kita lihat bagaimana kita bisa memperbaikinya. Atau saya merasa stres ketika Anda meminta saya melakukan terlalu banyak tugas sekaligus. Bisakah Anda mengirimkannya satu persatu saja? Atau memberikan pekerjaan satu demi satu? Seandainya Anda memberitahu saya ini ketika Anda pertama kali mengetahuinya, kita bisa langsung membicarakannya. Ada 9 keuntungan dari keterampilan komunikasi asertif, yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, meraih rasa pemberdayaan, memahami dan mengenali perasaan diri, mendapatkan rasa hormat dari orang lain, meningkatkan komunikasi, menciptakan situasi yang saling menguntungkan, meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, menciptakan hubungan yang jujur, serta mendapatkan kepuasan kerja yang lebih besar. Nah, sekarang kita akan masuk pada komunikasi dengan perilaku pasif. Perilaku pasif dapat menyebabkan konflik internal seperti stres, kebencian, kemarahan yang membara, perasaan menjadi korban, keinginan untuk membalas dendam, dan meragukan atau mempertanyakan penilaian kita sendiri. Jika kita tadi sudah mempelajari tentang komunikasi asertif, mari kita lihat komunikasi asertif versus tidak asertif. Ingat, bersikap asertif bukan berarti agresif. Orang yang berkomunikasi secara asertif percaya diri dalam ucapan dan bahasa tubuh mereka, tetapi tidak memaksa. Mereka sadar diri, tahu apa yang ingin mereka sampaikan, dan apa kebutuhan mereka sendiri, tetapi mereka aktif mendengarkan dan berpartisipasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Sedangkan tidak asertif, biasanya dia pemalu atau terlalu santai, cenderung menghindari konflik, bahkan membiarkan orang lain mengabaikan keinginannya dan kebutuhan Anda, sehingga pesan tidak tersampaikan. Alih-alih kita akan menjadi benci, marah, bahkan frustasi. Lantas bagaimanakah komunikasi agresif? Ciri-cirinya ialah pengganggu yang mengabaikan kebutuhan, perasaan, dan pendapat orang lain. Bahkan merasa benar sendiri atau superior, mempermalukan, mengintimidasi, dan menakut-nakuti orang lain. Bahkan mungkin mengancam secara fisik. Mari kita pelajari bersama tentang komunikasi pasif-agresif. Apa saja kekurangan dari gaya komunikasi pasif-agresif ini? Seiring waktu, perilaku pasif-agresif merusak hubungan dan melemahkan rasa saling menghormati, sehingga menyulitkan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan. Seseorang yang mengembangkan gaya pasif-agresif dikarenakan orang tersebut merasa tidak nyaman untuk berterus terang tentang kebutuhan dan perasaannya. Mengatakan ya ketika ingin mengatakan tidak. Bersikap sarkastis atau mengeluh tentang orang lain di belakang mereka. Dan menunjukkan kemarahan atau tindakan negatif. Kita sudah mempelajari tentang komunikasi efektif dan komunikasi asertif, yang di dalamnya ada juga komunikasi pasif, komunikasi agresif. Namun hal yang penting yaitu bagaimana kita akan belajar melatih
Dari hal-hal yang kecil, menghilangkan komunikasi agresif, menggunakan komunikasi asertif, meningkatkan komunikasi efektif untuk terus meningkatkan, memperhalus komunikasi asertif. Mulailah dari hal yang kecil. Awalnya, latih keterampilan baru dan dalam situasi yang berisiko rendah. Misalnya, uji ketegasan Anda pada pasangan atau teman sebelum menghadapi situasi sulit di tempat kerja. Evaluasi diri Anda setelahnya dan sesuaikan pendekatan Anda sesuai kebutuhan. Inilah daftar pustaka yang dibuat untuk video komunikasi asertif. Berharap saudara betul dapat menggunakan dan melatih hari demi hari sehingga meningkatkan komunikasi asertif. Terima kasih untuk kebersamaan dan mengikuti video tentang komunikasi asertif. Berharap Anda dapat menggunakan dan menjadikan satu kebiasaan asertif dalam berkomunikasi. Terima kasih.